Pernah mengalami ketika kita sedang tidak punya apa-apa, ketika kita sedang jatuh, tapi harus menerima cobaan, kita dibohongi orang, kita ditipu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga hari-hari kita menyenangkan dan kita masih diberikan rahmat dan hidayah, serta kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang masa lalu saya ketika saya waktu itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, buat makan aja susah dan mencari kerja susah, tidak punya apa-apa intinya. Tapi pada saat itu saya menerima kedatangan tamu dari teman mertua. Jadi menginap di rumah di tempat saya selama kurang lebih 4 atau 5 hari, saya nggak ingat. Nah, karena dia teman dari mertua saya, akhirnya saya melayani selayaknya seorang tamu. Saya menghormati, apalagi katanya dia adalah seorang polisi, seorang intel katanya, tapi saya tidak mau membahas itu. Tapi yang akan saya bahas adalah keberadaan dia selama di tempat saya dan apa yang dia lakukan terhadap saya dan keluarga. Pada saat itu dia datang dengan istrinya dan bertamu, lalu meminta izin untuk tinggal beberapa hari. Nah, karena yang namanya tamu bagi adat kita, bagi kebiasaan kita adalah tamu itu adalah raja. Jadi saya walaupun dalam keadaan nggak punya apa-apa tapi tetap melayani. Walaupun saya harus ngutang sana ngutang sini untuk melayani tamu, karena bagi saya rezeki itu ada jalannya masing-masing. Mungkin dengan kata orang-orang tua dulu, yang namanya tamu itu berkah, maka saya layani dengan baik. Singkat cerita, pada hari-hari terakhir dia di tempat saya, dia mengajak ngobrol dengan saya bahwa seakan mencarikan pekerjaan buat saya. Karena selama beberapa hari dia di rumah saya, dia mungkin tahu sedikit tentang kehidupan saya dan keluarga. Akhirnya dia menawarkan solusi untuk bekerja di sebuah perusahaan. Nah, singkat cerita, karena saya nggak punya kerjaan tetap, jadi saya ya mau saja, yang orang ditawarin kerjaan kan kita mau saja. Nah, adapun selanjutnya dia mengajukan syarat bahwa harus ada uang administrasi sebesar 1.500.000. Nah, karena saya tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya Pak, saya mohon maaf, saya tidak punya uang sebanyak itu karena kondisi ekonomi saya juga sedang tidak nyaman, tidak stabil. Jadi ya saya nanti mungkin usaha dulu, nyari-nyari kesan. Nah, kalau sudah dapat saya kabarin. Kalau nggak dapat ya saya juga akan kabarin, saya bilang begitu. Singkat cerita, saya mendapat pinjaman dari saudara sebesar hanya 700.000. Nah, karena mentok sana kesini nggak dapat lagi, akhirnya saya ngomong ke orang itu, ya sebut saja orang itu namanya Pak Budi lah, nggak tahu nama lengkapnya siapa dia, ya cuman saya kenal
memperkenalkan diri itu dengan nama Pak Budi. Singkatnya, dia sebenarnya keberatan karena saya cuma ngasih 700.000, tapi karena dia sudah menginap beberapa hari di tempat saya, akhirnya dia ya udah nanti saya nego katanya dengan pihak perusahaan agar saya ini diterima gitu. Tapi pada intinya dia masih memaksa untuk 1.500.000, tapi karena saya juga nggak punya apa-apa, ya udah kalau begitu ya nggak usah lah, saya bilang begitu. Daripada saya harus nyari ke sana ke sini nggak dapat, akhirnya saya mengundurkan diri. Tapi dia memaksa, yaudah nanti uang 700.000 saya bawa katanya. Nanti informasinya 1 minggu atau paling lambat 10 hari nanti saya kabarin. Singkat cerita, dia membawa uang itu dan saya menunggu setengah berharap karena memang dalam keadaan ekonomi yang lagi jatuh, nggak punya kerjaan, jadi ya mau tidak mau saya berharap semoga apa yang dia janjikan itu menjadi kenyataan. Tapi setelah 1 minggu saya belum mendapat kabar. Nah, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya hari ke-9 kalau tidak salah, saya mendapat kabar bahwa karena uang saya tidak mencukupi untuk biaya administrasi, jadi saya tidak diterima katanya, karena posisi yang kosong itu sudah ada yang mengisi yang dengan uang yang pas 1.500.000 itu. Jadi saya tidak terima. Ya dengan lapang dada saya harus menerima keadaan ini, karena gimana pun juga yang kesalahan saya juga karena tidak menyukupi persyaratan. Nah, dalam hal ini saya juga meminta kepada Pak Budi itu untuk mengembalikan uang yang 700.000 itu, karena uang itu juga hasil dari pinjam. Orang yang dijolimi itu akan cepat tercapai, akan cepat terkabul. Baiklah, demikian saja video dari saya. Semoga kalian yang mendengar bisa belajar sedikit tentang kisah ini dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa kita jangan pernah menjalimi orang lain, karena itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Sampai di sini saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.